Dan kembali lagi di acara Inspiring Alumni. Nah, kemarin ini udah banyak banget nih alumni-alumni yang menginspirasi. Ada dari ilmu komunikasi, ada dari sosiologi dan politik pemerintahan. Kali ini juga ada yang spesial. Pada kali ini kita juga kedatangan ya alumni yang luar biasa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Ada Mas Aziz Setiawijaya, Mas. Kerap dipanggil Mas Aziz. Aziz aja. Oke. Saya Setiawijaya, alumni ilmu pemerintahan, dulu masih ilmu pemerintahan, ijazah. Angkatan 2007, kalau lulusnya jangan tanya sama dosen-dosen aja. Pak Wadek tahu juga. Dan sekarang saya bekerja sebagai Chief Operating Officer dari PT Usaha Desa Sejahtera yang juga memiliki unit usaha berdesa.com, salah satu media online desa nomor 1 di Indonesia. Oke. Jadi serunya adalah bagaimana sih kita mengembangkan usaha-usaha di desa dalam kerangka kelembagaan yang baru. Kalau dulu waktu kuliah gimana nih? Kuliah di Departemen Politik dan Pemerintahan tuh kayak gimana? Gitu. Nah sebenarnya kuliah di politik pemerintahan ini seru banget, seru bangetnya karena semua dipelajarin dari komunikasi dan sebagainya. Nah waktu awal kuliah saya memang tertarik untuk bikin bisnis. Jadi mungkin salah satu yang bikin bisnis pertama kali di angkatan waktu itu saya gitu, ngibulin teman-teman untuk bikin jaket angkatan. Oh gitu. Iya. Jadi kebetulan akhirnya kita ngembangin yang namanya sama 5 orang, ada juga 2 orang dari ada 3 orang dari komunikasi. Jadi kita lintas jurusan pada waktu itu bikin yang namanya Nomaden Experimental Artworks. Nah kalau ada nggak sih Mas yang unik banget yang aduh iya kalau inget ini inget kuliah zaman dulu nih gitu? Pasti ada. Apa tuh Mas? Kalau saya ada satu kuliah yang saya inget banget sampai hari ini tuh di semester awal itu namanya strategi komunikasi. Strategi komunikasi. Dosennya juga kalau teman-teman di sini tahu mungkin Pak Bambang Purwoko juga memang orang yang hebat di PPKK, jaringannya luas sekali. Di situlah yang memang saya baru tahu namanya untuk berpenampilan sebagai konsultan yang meyakinkan itu butuh sesuatu yang harus ditonjolkan, misalnya jam Rolex dan sebagainya. Oh gitu Mas. Tapi kalau relevansi ilmu yang didapetin dulu sama pekerjaan Mas Aziz sekarang nih apa? Oh kalau sekarang saya bilang komponen politiknya mungkin hampir 60%. Oh gitu. Hampir 60%. Jadi saya sebenarnya kembali ke kuliah lagi, harus buka pelajaran lagi tentang analisa kebijakan publik, kemudian mengintervensi sebuah kebijakan, apalagi tentang yang paling sering saya lakukan akhir-akhir ini kalau di masa-masa pemilihan bupati ya, habis itu rencana pembangunan jangka menengah misalnya, kemudian rencana pembangunan jangka pendek, kemudian strategi public policy untuk mendesain program pemerintah. Jadi di tahun ini alhamdulillah Usaha Desa dapat kesempatan sebagai designing program untuk wirausaha sosial untuk pengentasan kemiskinan bersama Kementerian Sosial dan Australian Government dengan ADB, Australian Development Bank. Oke. Kalau pertama kali yang mengawali Mas Aziz kayak oke, aku bikin usaha desa ini deh gitu apa Mas? Jadi sebenarnya saya itu diajak gitu. Jadi usaha desa ini sebenarnya awalnya usaha desa itu e-commerce. Waktu itu berkembang nggak terlalu bagus. Dan si owner ini, si founder awalnya itu pelanggan kafe saya. Nah di situ dia rajin banget tuh. 2 tahun saya ketemu sampai waktu itu saya sempat di sini nih, sempat jadi di sekretaris fakultas juga. Dia nawarin untuk saya jadi CEO pada waktu itu. Cuma saya nolak. Saya lebih senang di balik layar. Nah, setelah kita coba designing, kita konstruksi lagi perusahaan dan alhamdulillah sekarang sangat growth. Hampir semua NGO dan mungkin donor-donor pemerintah asing kita udah kerjasama. Mungkin ada tips nih buat teman-teman Visipol biar juga turut mengembangkan usaha mikro di Indonesia ini Mas. Yang paling penting teman-teman tuh mulai nggak perlu terlibat. Jadi saya mulai berpikir, saya mulai memahami program-program seperti Asoka Foundation, kemudian UNICEF dan sebagainya bahwa kewirausahaan itu bukan berarti kalian tuh bikin usaha. Nah ini yang perlu dipahami untuk anak muda. Karena pertama limitasi modal itu sangat juga perlu diperhatikan ya. Yang kedua, yang paling penting ketika kita berwirausaha atau mengamati wirausaha, kita tuh tahu bahwa ada mindset yang harus kita pelajari. Dan entrepreneurial mindset itu sekarang ternyata dibutuhkan. Jadi Presiden sekarang Pak Jokowi itu mendorong semua menteri untuk paham tentang entrepreneurial mindset.
Jadi kalau kita invest sekarang, itu nanti kita dapatnya kapan? Oh, Udah mulai mikirin yang namanya return on investment, social return on investment, itu udah mulai diperhatikan Pak. Dan saya senang banget karena iklim kewirausahaan sekarang tuh jauh lebih bagus daripada dulu. Nah, ini yang terakhir Mas, pesan-pesan buat teman-teman yang masih berkuliah nih, mungkin masih ada yang males-malesan, ada yang suka skip kelas nih Mas, ya kan? Jadi jangan pernah tanggung dalam melakukan sesuatu ya. Jadi saya juga salah satu yang menyesal sebenarnya waktu itu banyak skip kuliah. Tapi dari situ saya dapat pelajaran. Jadi saya kuliah 2007, kemudian saya gabung kuliah lagi itu 2009. Oh, oke. Sempet hampir nggak kuliah 2 tahun gitu kan. Tapi di situ saya mulai menyukai kuliah di Visipol. Dan kita kan boleh lintas jurusan ya. Boleh. Saya tuh ngambil juga tentang komunikasi pemberitaan misalnya. Iya. Saya ngambil juga tentang korupsi anti korupsi di administrasi negara. Saya ngambil juga tentang sosiologi. Jadi hampir kampus semua jurusan itu saya tuh pernah ngambil. Ternyata kuliah di Visipol itu kalau kita pahami itu enjoy banget. Tergantung kita tuh benar-benar mau dapetin ilmunya atau enggak. Gak semua dalam satu semester itu perlu dipelajarin sebenarnya. Tapi benar-benar pasti ada satu disari yang pasti berguna di kerjaan kita. Yang kedua, cari kegiatan di samping kuliah. Penting kalian harus berorganisasi apapun. Kalau kita lihat mereka dari rajin berorganisasi, career path-nya tuh udah jelas. Mendekati sukses lah gitu. Saya merasa terlambat gitu, tapi setidaknya kita tahu benar-benar bahwa berorganisasi, berkegiatan di luar kampus itu penting, tapi jangan ngelupain kuliah. Iya. Kuliah pun waktu kita bikin skripsi juga boleh kalian punya idealisme, tapi penting bahwa harus ada manfaat ketika bikin skripsi. Gitu. Iya. Oke, berarti tetap teman-teman harus enjoy dan juga jangan lupa mencari pengalaman buat nambah jejaring ya Mas, biar karena karir memang butuh jejaring ya kan? Sangat penting. Iya. Nah, baik, terima kasih Mas Aziz sudah berbagi bersama, sudah menginspirasi teman-teman Visipol di sini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Baik, dadah Mas.